ASN itu setiap bulan kan sudah dapat gaji. Tapi kenapa kok masih tertarik juga ini beternak? Nah, jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjen berada, salam ngarit, salam usah, esek dari Blitar Utara Lur. Dulur, di kesempatan di video kali ini saya kembali lagi ke Lembu Praja Farm atau kandang sapi milik Mas Sigit. Dulu saya sempat ke sini, cuma di video yang lalu itu kita ketemunya sama Mbak Widya atau ibu negara dari kandang sini Lur, dan ini nanti kita berkesempatan untuk ketemu sama Mas Sigitnya. Ini nanti kita tanya-tanya dulu Lur di sini Lur. Nah, ini Mas Sigitnya udah di sana. Nah, ini masih bersih-bersih kandang Lur. Selamat sore Mas Sigit. Selamat sore Om Jon. Ini gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Om. Nah, Mas, ini iya. dulu kan saya sudah sempat ke sini Mas. Ya, alhamdulillah. Tapi belum ketemu ya Mas. Iya, belum Nah, ketemu. alhamdulillah Dulu ketemu sama Nyonya. Ya. Atau yang Om Jon bilang ibu negara. Ibu negara. Saat itu memang saya masih tugas Om. Jadi alhamdulillah kesempatan kali ini waktu setelah cuti bersama, dan ini ketepaan kok pas lepas piket, dan alhamdulillah bisa ketemu jenengan Om. Kayak gitu. Ini. Mas, ini kemarin itu kan nggak begitu banyak ngobrol ya sama Ya, Widya ya. nggih. Ini Mas Sigit ini sebenarnya beternak sapi ini udah berapa lama tuh Mas? Saya ini kurang lebih ya eksisnya tuh 1,5 tahun ini Om. Cuma kalau berkecimpung di sapi, memang sejak saya nikah dengan Nyonya itu, mertua kan juga sudah piara sapi. Nah, saya sebenarnya basicnya petani lele Om, peternakan lele. Jadi di perikanan. Nah, ketika konsumsi lele harga pakan terus naik, akhirnya saya banting setir untuk menjaga ke sapi ini Om. Dan seperti itu. Berarti untuk fokus ke sapi sendiri Ya. masih sekitar 1,5 tahun Mas? Iya, kalau sapi untuk penggemukan, fattening dan sebagainya itu kita fokusnya 1,5 tahun ini. Kalau dulu hanya untuk celengan, istilahnya kalau orang Jawa kan benjung numpuk lah Om, nah, seperti itu. Insya Allah sudah lama. Cuma kita fokuskan lagi kita untuk ke sapi 1,5 tahun ini kayak gitu. Jadi, Mas, ini saya tertarik Lur. Kalau boleh tahu ini Mas ya, mohon maaf sebelumnya. Mas Sigit sendiri pekerjaan utamanya apa Mas? Saya itu ASN Om. Jadi gitu. saya itu abdi negara. Makanya kenapa farm saya ini ada Lembu Praja. Praja itu kan salah satu dari abdi negara, yang ASN itu kan Praja. Jadi saya bingung pilih nama. Akhirnya ini saya cerita. Akhirnya tercetuslah nama Lembu Praja Farm. Jadi kan ini memang basicnya ya, Praja itu kalau bisa dikatakan orang Jawa itu mungkin kerajaan, bisa juga abdi negara. Jadi mungkin saya fokuskan di situ. Jadi seperti itu kelasnya. Nah, ini Lur, ini juga salah satu hal yang menarik. ASN itu setiap bulan kan sudah dapat gaji. Tapi kenapa kok masih tertarik juga ini beternak ini? Nah, jadi gini. Jadi kalau memang ASN itu kesibukannya kan memang di negara Om. Jadi kan banyak. Ketika ASN saya sendiri kan saya mengabdi di pemerintah Kota Batu. Tapi alhamdulillah per 1 April kemarin saya sudah mutasi ke Pemkab Kediri. Jadi saya sudah jadi bagian dari pemerintah Kabupaten Kediri. Ini saya kiat-kiat saya ya, kalau pulang ya biar bisa ada yang dilihat, mungkin konco ngopi atau kesibukan yang di rumah, mungkin seperti itu. Hiburan, intinya itu hiburan, tapi juga akhirnya keterusan karena memang kita suka sama sapi ya wis dari situ. Mungkin ada juga finansial yang lebih yang kita peroleh dari sapi ini Om. Jadi hiburan yang menguntungkan gitu Mas. Insya Allah seperti itu Om. Jadi jangan malu untuk beternak. Intinya seperti itu. Meskipun kita sudah ada
pendapatan yang istilahnya lebih ataupun belum atau apapun, intinya peternak itu nggak ada ruginya Om. Mungkin itu yang bisa kami garis bawahi seperti itu. Nah, ini lulur, Oke. peternak itu nggak ada ruginya. Nah ini Oke. kan saya pernah dengar itu gini Mas, ada yang tanya, Mas jenengan pelihara sapi untuk pakannya beli, rumputnya beli, apa ya bati katanya, atau apakah untung? Lah itu gimana itu Mas? Nah kalau dari kami Om, kalau untuk rumput insya Allah kami menyediakan sendiri. Jadi kan ada lahan yang kita fokuskan untuk biara rumput gajah itu Om. Jadi itu kan dulu sudah kami set plan. Jadi kan sudah kami rencanakan ketika ada kolam lele yang di belakang itu saya buat rumput gajah. Nah, itu kita sudah air dari kolam lele kita alirkan ke sana. Itu kan sudah menguntungkan, satu keuntungan buat kita sendiri. Terus yang kedua, yang namanya konsentrat dan sebagainya ya memang kita harus beli. Kita harus memberikan asupan gizi yang lebih kepada sapi-sapi kita. Tapi kan dari situ insya Allah kalau perhitungan kita matang kan juga akan tidak ada hasil yang mengkhianati hasil gitu loh. Insya Allah kita dapat keuntungan seperti itu. Ini Mas, ini kemarin saya ke sini istilahnya untuk sapi-sapi di sini itu kan pedaging saya lihat hanya beberapa yang istilahnya kelasnya premium gitu Mas. Nah ini di sini saya melihat ini kok sapi-sapinya ganti istilahnya, mungkin sekarang bisa disebutnya kelasnya premium ini Mas. Kenapa Mas? Ya jadi gini, seiring dengan perkembangan zaman, bukan perkembangan zaman ya Om ya, pengalaman kita di sapi. Jadi intinya kalau kita melihat sapi itu bibitnya sudah ganteng, kalau sudah gemuk insya Allah harga itu juga mengikuti. Jadi tidak ada sapi murah ganteng murah itu tidak ada Om. Mungkin insya Allah ya mengikuti, kalau memang ganteng prospek ya pasti itu. Makanya saya alihkan, kenapa dari pedaging tetap ada Om. Nah tetap kita, ini momennya kan juga momen insya Allah habis ini kan hari raya haji. Jadi kan untuk Sogibul Kurban itu sudah banyak yang hubungi kami, yang banyak pesan, termasuk yang lama-lama itu sudah pesan ke Lembu Praja. Insya Allah kami siap memberikan amanah dan juga pelanggan-pelanggan lama itu kayak gitu. Berarti ini nanti setelah Idul Fitri ini juga memasukkan sapi-sapi yang kelas premium, kelas pedaging juga masuk, terus kelas ekonomis kita juga sudah kita siapkan. Kebetulan di Lembu Praja saat awal dulu sudah dijelaskan sama Nyonya bahwa kandang Lembu Praja ada dua Om. Satu memang kita buat ekonomis, yang satu kita siapkan untuk pedaging dan premium, mungkin insya Allah seperti itu. Tapi ya kita masih dalam tahap belajar semua Om, jadi tidak masih ada yang di atas kita gitu. Nah ini berhubung nanti kurang lebih sekitar 2 bulan lagi kan ada Idul Adha Lur, otomatis nanti ada teman-teman yang mungkin belum dapat sapi kurban, untuk nomor yang bisa dihubungi misalkan mau pesen Mas? Ada, bisa. Berapa Mas? Ada di 08533 065 60 18. Itu dengan ownernya saya sendiri, langsung saya Sigit Winarmoko, mungkin bisa langsung hubungi saya nanti, atau di IG juga ada, kami di IG kami ada di Lembu Praja Farm seperti itu. Sesuai dengan nama kandangnya. Sesuai dengan nama kandangnya. Mungkin juga bisa diikuti juga Mas ya untuk Instagramnya, bisa di follow Lur. Jadi untuk mungkin perkembangan nanti ada stok masuk biasanya diupload di situ juga. Diupload langsung di Lembu Praja. Kalau di map teman-teman Sogibul Kurban atau mungkin teman-teman yang mau belajar bareng atau ngopi ke sini, monggo saya aturi Binara, ada di map Lembu Praja Farm juga ada situ. Jadi semua sudah ada kayak gitu. Terus Mas, kalau di kandang ini sendiri dengan dulu ada sapi yang kelas ekonomis dan sapi yang hari ini kelasnya premium, itu untuk pola pakannya ada perubahan atau atau tidak ini Mas? Kalau untuk premium kan jelas ada kenaikan Om. Jadi kalau untuk premium itu sendiri harus kita bedakan pakannya. Mungkin jenisnya sama, cuma takaran yang kita berikan itu agak banyak sedikit, mungkin seperti itu. Yang ekonomis ya kita tetap menyediakan, cuma kan takarannya di bawahnya. Gitu. Mungkin kalau untuk macamnya tetap sama seperti dulu Mas? Sama, ada kita ada ampas tahu, kita ada tambahan sedikit, mungkin ada pelet itu. Mungkin ada pelet juga kita pakai, ada juga sentrat. Itu kita tetap komposisi tetap seperti itu. Ampokan jagung juga ada. Jadi semua itu kita aduk dengan komposisi yang sama dengan teman-teman itu, mungkin pakai air panas juga seperti itu. Jadi sama rata-rata Om campuran. Jadi Mas ya, untuk perawatan yang di premium ini sama yang ekonomis, menunya sama, cuma takarannya yang berbeda. Itu Mas, iya. Nah, jadi untuk kualitas
dagingnya mungkin nanti juga sama saja Mas ya. Iya, Cuma insya yang Allah sama membedakan saja. ya tadi lur, sapi kalau ganteng otomatis harganya juga lebih tinggi. Nggih, seperti Wah, itu. mantap ini lur. Ini nanti mungkin bisa Mas ya kita Bisa, melihat-lihat dan mungkin ada beberapa ekor nanti yang iya, dikeluarkan sama monggo, ya nanti ada. Nah, ini sebelumnya Mas, Nggih. mungkin ada pesan buat sedulur semua khususnya ini para peternak pemula dan peternak muda ini Mas. Iya, kalau pesan saya ya jangan malu untuk beternak. Pada prinsipnya apa yang kita lakukan, kita yang usahakan, insya Allah kita akan memetik hasilnya. Kita sekarang di era gempuran ekonomi yang semakin seperti ini, mungkin namanya sapi itu kan juga rojo koyo. Jadi kita akan insya Allah memberikan raja kekayaan yang akan kita dapat. Ya istilahnya lebih dari cukup lah kalau kita mungkin sapi, mungkin seperti itu. Saya sendiri insya Allah juga sudah ngabdi negara, tapi juga insya Allah masih tetap seperti ini. Dan insya Allah target kami ke depan kalau bisa ya kita terus berkembang. Kalau kita berusaha jangan sampai berhenti di sini, ayo kita maju bersama. Mungkin seperti itu. Ini mungkin bisa memotivasi sedulur semua. Sebelumnya ini saya ucapkan terima kasih banyak Mas ya. Saya tadi sedikit menyimpulkan lur, jadi tetap semangat ngarit di era hidup makin sulit. Betul. Itu Om. Nah, oke lur, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Nanti bisa kita sambung di video berikutnya ketika sapi-sapi di sini dikeluarkan dari kandang Mas. Ini saya doakan semoga saja semakin berkembang, sukses dan tentunya Mas Sigit sekeluarga diberikan kesehatan. Amin. Dulurku, mungkin cukup sampai sekian. Jangan lupa lur, tetap semangat selalu ngaritnya. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.